Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji, dan pada kesempatan kali ini kita akan membacakan koneksi batin kamu dengan dia, seberapa kuat koneksi batin maupun koneksi energi kamu dengan dia. Kita akan melihat, dan saya akan mencoba membantu teman-teman untuk melihat melalui beberapa kartu nanti yang saya tebarkan. Dan bacaan ini bersifat general, dan video ini juga tentunya bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton tentu masih berlaku ya. Nah, ini video berlaku buat teman-teman yang punya hubungan ya, baik yang belum jadian, yang sudah jadian, atau yang sudah berjalan ya. Jadi untuk semua orang yang merasa memiliki hubungan atau lagi terfokus dengan seseorang. Maka dari itu saya minta teman-teman untuk fokuskan pikiran kamu, perasaan kamu, batin kamu kepada seseorang yang saat ini sedang ada semacam koneksi batin dengan kamu. Nah, kita bakal melihat seberapa kuat koneksi batin kamu dengan dia. Saya berharap dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk setidaknya memberikan jawaban-jawaban atas rasa penasaran kamu. Dan apabila nanti misalnya ada hal-hal yang mau kamu tanyakan, mungkin boleh kamu tanyakan lewat komentar, maupun juga mungkin bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini, atau juga di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita bakal bacain, nggak usah kelamaan. Saya akan membuka beberapa kartu untuk melihat lebih jauh seberapa kuat koneksi batin kamu dengan dia. Dan tidak hanya itu juga, saya mungkin nanti apapun yang kebaca di kartu-kartu lewat tanda-tanda yang nanti muncul, saya akan sampaikan ke teman-teman. Karena siapa tahu bisa membantu, mungkin keadaan dia, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan tentang kamu. Saya melihat di sini teman-teman juga ada yang sedang merasa hubungan ini seperti tidak jelas gitu ya. Jadi kamu penasaran, ini mau dibawa kemana sih hubungan ini gitu kan. Intinya saya mencoba membantu teman-teman untuk melihat hubungan kalian. Mungkin kamu ngerasa lagi nggak nyaman dengan hubungan ini juga ada. Karena saya merasakan beberapa di antara teman-teman yang sedang merasakan hubungan yang tidak nyaman ya. Oke, mudah-mudahan ini membantu memberikan, ini dia. Keluar satu kartu, nanti kita baca satu persatu. Keluar lagi, loncat. Yang penting tidak bersamaan kartunya. Oke. Saya melihat dan merasakan bahwa teman-teman ada di antara teman-teman yang saat ini memang hubungannya sedang seperti kurang jelas ya, seperti kurang jelas. Kemudian kamu ngerasa penasaran, kamu merasa dibikin galau, kamu ngerasa dibikin gelisah dan sebagainya. Semoga saja dengan tanda-tanda yang saya bacakan lewat kartu-kartu yang keluar ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman, dan juga sekaligus jawaban-jawaban dari yang mungkin terjadi pada hubungan kalian ya. Karena satu hubungan memang harus ada semacam kekuatan-kekuatan batin, kekuatan koneksi yang juga kuat, itu menjadi satu landasan hubungan yang insya Allah menjadi baik ke depannya. Karena tidaklah mungkin satu hubungan hanya salah satu yang merasakan perasaan kuat, itu kan tidak mungkin gitu kan. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau bertepuk sebelah tangan itu tidak enak sekali gitu kan. Makanya kita bakal melihat. Oke, teman-teman langsung aja biar nggak kelamaan. Saya bakal melihat di kartu yang sudah keluar di sini. Ada semacam kebimbangan yang dirasakan oleh dia. Kebimbangan itu adalah kebimbangan terhadap hubungan yang saat ini sedang terjalin. Saya melihat dia sepertinya ada semacam belum atau ketidaksiapan terhadap langkah-langkah nanti ke depan. Saya melihat ada semacam traumatis yang dia pernah rasakan. Kalau boleh saya katakan di sini, kalian sudah pernah bicara tentang masalah kedepannya bagaimana. Terkait dengan kartu kedua di sini, saya melihat ada semacam pembicaraan yang mengarah kepada level yang lebih lanjut, berumah tangga, menikah dan sebagainya. Ada pembicaraan seperti itu, tetapi pada saat-saat tertentu saya melihat dia seperti bimbang, seperti ragu, seperti ada keraguan-keraguan dan kebimbangan. Nah, di kartu pertama ada Two of Cups tadi, yang menunjukkan bahwa itu adalah tanda atau kartu yang menunjukkan adanya perasaan ragu maupun bimbang yang dia rasakan. Terkait dengan mungkin kamu pernah menyampaikan atau meminta kepada dia tentang hubungan ini ke depannya seperti apa dan bagaimana. Atau mungkin sekali lagi bahwa kamu juga pernah meminta kepada dia atau bertanya kepada dia, kita kapan menikah dan sebagainya. Nah, di situ saya melihat dia seperti
ada semacam ketidaksiapan secara mental, secara batin, ya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, saya akan melihat lebih jauh lagi nanti di kartu baris kedua, dan nanti kita bantu juga dengan Oracle Card ini untuk melihat lebih jauh dan sekaligus memberikan saran maupun advice kepada teman-teman sebaiknya ini gimana dan bagaimana selanjutnya, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Di kartu kedua sebenarnya ada keinginan yang sama, ya, keinginan yang sama bahwa kalian sama-sama kepengen membangun hubungan ini dengan lebih serius, ya. Tetapi saya melihat bahwa dia sepertinya ada ganjalan di masalah finansial. Itu yang saya lihat dari kartu ketiga. Terus kemudian saya lihat di kartu keempat, dia itu melihat kamu sebagai sosok yang sosok yang boleh dikatakan dia tuh cukup sungkan sama kamu, dia tuh cukup segan sama kamu. Ada semacam pembatas keadaan, ya. Mungkin dia dari keluarga biasa-biasa saja sehingga dia merasa bahwa dirinya tidak pantas ketika berdampingan sama kamu. Dan itu adalah satu batas pemisah yang sebetulnya tidak bagus dan tidak boleh terjadi. Nah, teman-teman, di sini mungkin kamu harus lebih meyakinkan lagi kepada dia agar dia itu lebih percaya diri. Lebih percaya diri terhadap situasi dan kondisi hubungan ini. Bahwa kamu harus menyampaikan ke dia bahwa hal-hal yang berkaitan dengan materi, status, ataupun status sosial dan sebagainya itu tidak menjadi suatu masalah. Nah, itu yang perlu kamu sampaikan. Jadi saya melihat bahwa harus ada semacam komunikasi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, berbicara dari hati ke hati atau heart to heart conversation itu harus kamu lakukan, karena itu menjadi satu hal yang membantu agar pemikiran kalian itu bertemu di satu titik atau bertemu di satu frekuensi yang sama. Artinya bicara tentang visi misi, bicara tentang situasi dan kondisi, karena saya melihat ada batas pemisah yang dia rasakan. Dia sepertinya tidak percaya diri dengan keberadaannya sendiri, gitu loh. Tidak percaya diri dengan keberadaannya sendiri, baik dari sisi sosial, status sosial, ekonomi, finansial dan sebagainya, ya. Nah, sekali lagi kamu harus bicara lebih jauh lagi dengan dia agar dia tuh bisa memahami bahwa ternyata kamu tuh sebetulnya tidak mempermasalahkan hal itu. Jadi ada semacam boleh dikatakan kamu kasih support deh ke dia. Kamu kasih support, kasih motivasi, kasih hal-hal yang membuat dia itu bisa lebih tenang, lebih yakin, lebih pede dan percaya diri. Ada semangat yang sangat luar biasa kalau saya bilang, ya. Di balik kebimbangannya, di balik keraguannya, seperti yang tadi saya bilang bahwa keraguan dan kebimbangannya adalah lebih mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan status sosial maupun materi atau finansial. Tetapi kalau boleh saya lihat, dia tipe orang yang cukup bersemangat, memiliki semangat yang sangat bagus, dan ketika semangat dia itu diberi dukungan, disupport, dimotivasi, dan juga secara mental, secara batin kamu mendukung, otomatis itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik dan sangat luar biasa, dan menjadikan komunikasi dan hubungan kamu dengan dia itu akan semakin bagus, ya. Itu kita lihat di kartu baris kedua, karena di kartu kelima di sini ada The Sun, ya. The Sun menunjukkan rasa semangat dan kebergairahan yang sangat luar biasa. Dan kita lihat hubungan kamu ke depan ini bakalan seperti apa sih, gitu loh. Dan apa yang sedang dia pikirkan saat ini, lalu seberapa kuat koneksi batin kamu dengan dia, gitu. Saya melihat di sini di kartu ke-6 ada semacam situasi dan kondisi, atau bahkan ini sudah pernah terjadi. Teman-teman, mungkin energi ini bisa maju mundur, ya, maju mundur, pernah terjadi, sedang terjadi, atau bahkan mungkin akan terjadi. Saya melihat ada semacam niat dia untuk berhenti, tidak melanjutkan hubungan ini. Coba kamu cross check, pernah nggak sih dia ada gelagat atau indikasi seperti itu? Pernah nggak sih dia itu ngeblokir kamu? Pernah nggak sih dia terus menghilang dan sebagainya, atau ngeghosting? Saya melihat di sini ada, ya. Saya melihat ini ada dan mungkin pernah terjadi. Kalaupun belum pernah terjadi, tapi ada indikasi ke sana. Ya, karena apa? Karena dia merasa tidak percaya diri dengan keberadaannya terkait dengan masalah pekerjaan, finansial, dan status sosial dia.
Di sini ada keinginan untuk dia pergi. Kalau misalnya sudah pernah terjadi, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya. Maka hal yang penting untuk dilakukan adalah komunikasi dan keterbukaan, bicara dari hati ke hati, agar ketika dia merasa lemah, dia merasa agak down dan sebagainya, setidaknya kamu bisa memberikan penguatan-penguatan yang membuat dia itu merasa up lagi, percaya diri lagi, dan bisa memperbaiki hubungan ini dengan lebih baik dan lebih lanjut lagi. Kita buka dulu semuanya. Oke. Baik, teman-teman, di kartu ke-7 di sini ada The Lovers ya. The Lovers ini menunjukkan bahwa secara si hubungan batin kamu dengan dia itu cukup kuat ya, cukup kuat. Hanya saja diganggu atau disertai dengan perasaan-perasaan negatif yang dia rasakan, atau mungkin energi ini bisa kebolak-balik ya, bisa jadi dia yang merasa seperti itu, atau bisa jadi kamu yang merasa seperti itu. Nah, The Lovers di sini menunjukkan adanya energi yang sama-sama kuat ya. Jadi saya pikir ini sudah menjadi modalitas yang utama, modal yang baik. Tinggal bagaimana kamu berkomunikasi tentang visi misi ke depannya seperti apa. Di kartu ke-8 saya melihat adanya kondisi, keinginan, visualisasi atau harapan tentang hidup berumah tangga, tentang keberhasilan menjalani kehidupan bersama kamu. Nah, suatu hari nanti dia juga kepengen ngajak kamu pergi jalan-jalan, bahkan dia kepengen memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kamu ya di sini. Dan kemudian di kartu ke-10 di sini ada celebration. Celebration adalah sebuah perayaan atas pencapaian, atas kemenangan, atas keberhasilan yang dia dapatkan atau yang dia capai. Atau bahkan celebration ini juga merupakan perayaan atas keberhasilan kalian berdua menjalani hubungan sampai pada titik tertentu ya. Itu yang saya bisa lihat. Tetapi yang jelas secara kesimpulan sederhana yang bisa saya baca dari kartu-kartu yang sudah keluar ini adalah hubungan dan koneksi kamu ini cukup bagus, lumayan bagus ya. Bagus banget tidak, tapi lumayan iya. Jelek banget juga tidak ya. Jadi sedang-sedang aja. Nah, otomatis di sini ada hal-hal yang harus kamu perhatikan, hal-hal yang harus kamu cermati, hal-hal yang harus kamu perbaiki agar hubungan ini terus berjalan dengan baik. Oke. Nah, kita akan melihat teman-teman dari kartu ini ya. Kita lihat pesan-pesannya apa saja. Saya membaca sengaja dengan cara sederhana agar teman-teman mudah menangkapnya dan tidak terlalu berbelit-belit dan tidak terlalu pusing. Karena yang penting adalah pesan-pesan itu adalah sampai. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dari apa yang saya sampaikan, dan setidaknya teman-teman bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari rasa penasaran kamu terhadap dia atau terhadap hubungan yang selama ini kamu jalin ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman kepengen lebih mantap lagi hasilnya, silahkan teman-teman melakukan private reading atau personal reading, dan di situ juga teman-teman bisa melakukan spiritual life coaching juga ya. Oke, nah saya juga perlu sampaikan teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman yang kepengen konsultasi boleh. Ada banyak paket yang bisa kamu ambil ya. Di situ ada pembersihan energi, buka aura dan sebagainya, termasuk juga barangkali Bapak Ibu Anda mungkin merasa bahwa saat ini sedang berencana menjual toko, rumah, tanah dan sebagainya. Nah, Anda silahkan bisa konsultasi kepada saya untuk nanti mendapatkan pencerahan-pencerahan maupun solusi agar bagaimana caranya proses tersebut bisa segera terjadi. Maksudnya adalah segera cepat laku dan sebagainya, sempat terjual dan sebagainya ya. Karena kebetulan dan alhamdulillah ada banyak yang sudah mencoba untuk melakukan hal tersebut ya. Dan yang jelas semua kembali kepada Tuhan. Kita meminta kepada Allah, kepada Tuhan, agar semua dimudahkan dan dipercepat segala urusannya dan juga hajatnya. Oke, kita buka kartu sebagai pesan-pesan ya. Nah, teman-teman, di sini ada new love ya. New love itu bukan berarti mendapatkan pasangan baru dengan cinta yang baru, itu tidak ya. Tidak selalu ke sana. Karena energi yang terkait dengan kartu pertama tadi atau 10 kartu yang sudah saya buka, saya melihat bahwa new love itu adalah sebagai bentuk hasil dari apa yang kamu lakukan bersama pasangan kamu atau bersama dia, perbaikan-perbaikan yang kamu lakukan ya, sehingga menghasilkan sebuah rasa, taste atau mungkin energi layaknya bahwa kamu itu mendapatkan sebuah cinta yang baru ya. Getting
to know each others ya. Nah, untuk hal-hal yang mungkin kamu merasa bahwa ada yang perlu kamu tanyakan, ada yang perlu kamu konsultasikan, tentu kamu boleh melihat hal itu kepada atau meminta petunjuk kepada siapapun, atau bertanya, sharing, konsultasi atau coaching ya, agar kamu bisa mendapatkan gambaran-gambaran yang lebih jelas tentang hubungan kamu, bahwa hubungan ini kedepannya bakalan seperti apa. Karena ketika kalian bisa bersama-sama memiliki energi yang sama, energi yang bagus dalam satu frekuensi yang sama, maka untuk menarik apapun yang kalian pengenkan itu cenderung akan lebih mudah, cenderung akan lebih gampang untuk menarik segala sesuatu, karena di situ terjadi semacam kekompakan, energi dan frekuensi yang sama, kemudahan-kemudahan pun akan tercipta, ya kan? Nah, maka itulah pentingnya berkomunikasi antara kamu dengan dia, supaya attraction-nya ini bisa bekerja dengan baik dan dengan kuat juga, menarik apapun yang kalian inginkan bersama-sama. Oke, jadi kalau boleh diambil kesimpulan sederhana atau kesimpulan secara keseluruhan, sebenarnya sudah ketangkap ya, bahwa sekali lagi bahwa energi kamu ya, koneksi energi kamu dengan dia itu adalah cukup kuat. Bahwa energi atau koneksi energi kamu dengan dia, koneksi energi batin kamu dengan dia itu bisa dibilang cukup kuat ya. Make the effort. Tidak ada sesuatu hal apapun ya yang tanpa diusahakan, tanpa diperjuangkan itu bisa kamu capai. Jadi segala sesuatu harus kamu perjuangkan, harus kamu upayakan, harus kamu ikhtiari, harus kamu tuh benar-benar berjuang untuk mendapatkannya. Jadi sekali lagi bahwa saya melihat dia cukup memperjuangkan kamu, cukup memberikan perhatian-perhatian dan juga care sama kamu, meskipun di awal-awal tadi saya katakan ada semacam kebimbangan-kebimbangan. Nah, tetapi kebimbangan tersebut sebetulnya bisa diperbaiki ya dengan cara komunikasi, karena sekali lagi saya melihat bahwa kebimbangan dia lebih kepada masalah status sosial, finansial, dan juga terkait dengan masalah pekerjaan. Ada perasaan tidak percaya diri yang dia rasakan ya, itu yang saya sampaikan di awal. Nah, maka dengan kalian sama-sama berusaha, sama-sama memberikan support, saya pikir tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi silahkan kalian bisa sama-sama memberikan support dan semangat satu sama lain, agar apapun yang kalian inginkan itu bisa terlaksana dengan mudah. Tadi kita ingat ya, di kartu ke-7 ada The Lovers, itu menunjukkan sebuah koneksi batin yang cukup kuat di antara kalian berdua. Nah, di sini ada pesan di mana kamu harus melakukan pembelajaran bersama-sama. Terlebih tentang memaafkan ya, karena dengan memaafkan kita akan semakin merasa lega, semakin merasa intensitas, merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa ini itu dengan perasaan-perasaan negatif atau emosi negatif, maka intensitasnya akan turun ya. Dengan catatan tadi kita melakukan yang namanya forgiveness therapy atau forgiving. Jadi kita memaafkan, kita memberi juga gitu kan. Jadi selain memaafkan, memberi, kita belajar terhadap segala hal yang kita pelajari dari kehidupan, dari orang-orang di sekitar, atau dari mungkin pernah kejadian keributan kamu dengan dia, konflik kamu dengan dia, itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran bersama-sama ya. Jadi sekali lagi secara kesimpulan sederhana bahwa saya sampaikan bahwa hubungan kamu dengan dia, koneksi batinnya cukup baik, cukup bagus, dan harus diperjuangkan, harus sama-sama saling memperjuangkan agar tidak terjadi yang namanya bertepuk sebelah tangan. Oke? Selamat buat teman-teman yang merasa hubungan kamu atau bacaan ini cocok atau resonan dengan keadaan dan juga hubungan kamu. Semoga saya doakan ya, kamu segera bisa bersatu, bisa segera menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi, bisa bersatu dalam satu pernikahan yang suci dan abadi. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa sekali lagi yang kepengen konsultasi atau private reading, silahkan langsung ke nomor yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.